Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Maulana Iksan, PM 223510202 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 6. Yang pertama itu get started with React Native. Nah, di sini untuk memulai React Native, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, pertama tuh kita memiliki dua pilihan dalam melakukan setup untuk memulai React Native. Yang pertama ada Expo CLI, yang dimana dia cocok untuk pemula dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, kita dapat memilih React Native CLI, memberikan lebih banyak kontrol untuk aplikasi yang lebih kompleks. Nah, biasanya React Native CLI ini bagi kita yang sudah expert dan membutuhkan konten-konten lain dari React Native. Kemudian hal wajib yang kita lakukan adalah menginstal Node.js, Watchman, JDK, Android Studio, atau Xcode. Kemudian jalankan proyek pertama menggunakan npx expo start atau npx React Native run Android jika menggunakan Android dan run iOS jika menggunakan iOS. Nah, keunggulan Expo CLI, dia setupnya lebih cepat dan lebih mudah, tidak memerlukan banyak konfigurasi tambahan, jadi cocok untuk aplikasi sederhana atau untuk belajar. Kekurangannya, tidak bisa mengakses fitur-fitur kode asli yang lebih dalam, jadi mungkin kurang cocok untuk aplikasi yang kompleks atau membutuhkan fitur khusus. Sedangkan React Native CLI, keunggulannya dia memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengakses dan menambah fitur asli sehingga lebih cocok untuk aplikasi kompleks. Kekurangannya dia setup lebih panjang dan sedikit rumit. Kemudian kita mengintegrasikan atau menggabungkan dengan aplikasi yang sudah ada. Nah, yang pertama itu kita bisa mendapatkan React Native ke aplikasi Android atau iOS yang sudah berjalan. Ini berguna jika kita ingin menambah fitur baru menggunakan React Native tanpa harus membuat aplikasi baru dari awal. Langkah pertama, kita menambahkan React Native dalam proyek yang sudah ada. Kemudian konfigurasikan supaya kode React Native bisa berfungsi bersama kode asli. Manfaat dari mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada ini, dengan menambahkan React Native ke aplikasi lama, kita bisa memperbarui atau menambah fitur aplikasi dengan lebih cepat tanpa harus membuat ulang seluruh aplikasi dari awal. Nah, untuk menggunakan React Native di Fragment adalah bagian dari yang terbuka di aplikasi Android. Dengan React Native, kita bisa mendapatkan fitur baru ke aplikasi Android yang sudah ada hanya dengan mendapatkannya di Fragment. Cara kerjanya, yang pertama, buat fragment khusus untuk komponen React Native. Kemudian kita tambahkan komponen React Native di dalam fragment itu. Contoh kasusnya, misalnya kita punya aplikasi berita dan ingin menambahkan fitur video dengan React Native. Kita bisa membuat satu fragment yang hanya memutar video player berbasis React Native tanpa perlu memodifikasi aplikasi lainnya. Kemudian platform selain Android dan iOS, React Native awalnya dibuat untuk mobile, Android dan iOS. Tapi sekarang bisa digunakan di platform lain seperti komputer, Windows, dan macOS. Caranya gunakan pustaka tambahan seperti React Native Windows untuk aplikasi Windows atau React Native macOS untuk aplikasi Mac. Kemudian ada workflow. Yang pertama kita lakukan dalam workflow adalah menguji aplikasi di perangkat nyata. Ini penting karena untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik pada perangkat fisik, terutama karena emulator dan perangkat nyata bisa memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi bug atau masalah performa lebih awal. Di Android, pengembang bisa menggunakan Android Studio untuk menjalankan aplikasi pada perangkat fisik. Android Developer Options harus diaktifkan per perangkat dan USB debugging harus diaktifkan agar perangkat bisa terhubung dengan Android Studio. Kemudian ada fast refresh. Apa itu fast refresh? Fast refresh adalah fitur bawaan di React Native yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu memulai ulang aplikasi dari awal. Ini membuat pengembangan lebih cepat karena status aplikasi tetap terjaga meskipun ada perubahan kecil pada kode. Cara kerjanya, fitur ini bekerja secara otomatis. Jika pengembang mengetik file JavaScript atau JSX, fast refresh mempertahankan komponen yang tidak diubah dan hanya merender ulang bagian yang diperbarui, sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian ada Metro. Metro adalah bundler bawaan untuk React Native yang bertugas menggabungkan dan mengoptimalkan kode JavaScript. Metro sangat cepat dan cocok untuk pengembangan React Native karena kemampuannya mendukung fast refresh dan menyediakan bundling yang efisien untuk aplikasi. Fitur utama Metro termasuk dukungan untuk fast refresh, proses bundling yang dioptimalkan untuk aplikasi mobile, dan kemampuan untuk meng-catch perubahan kode untuk meningkatkan kecepatan pengembangan. Kemudian ada libraries.
Pustaka dalam React Native adalah modul atau paket pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke aplikasi, seperti navigasi, pengambilan data dari API, atau elemen UI tambahan. Pustaka populernya yang pertama ada React Navigation untuk navigasi antara layar, Axios untuk melakukan permintaan HTTP, dan ada Lottie untuk animasi yang menarik. Setiap pustaka ini memiliki kegunaan khusus yang dapat mempermudah pengembangan aplikasi. Kemudian TypeScript. Kenapa kita menggunakan TypeScript? Karena TypeScript memberikan keamanan tipe yang lebih baik dan membantu mendeteksi bug sejak awal. Dengan menggunakan TypeScript, pengembang dapat mendefinisikan tipe data secara eksplisit, yang membuat kode lebih mudah dibaca dan dimaintain. Mengatur TypeScript. Untuk menambahkan TypeScript ke dalam proyek React Native, pengembang perlu mengonfigurasi beberapa file dan dependensi, seperti mengubah ekstensi file menjadi TSX dan menambahkan pengaturan untuk tsconfig JSON. Kemudian upgrading. Mengapa kita perlu memperbarui? Karena pembaruan React Native memberikan akses ke fitur baru, peningkatan performa, dan perbaikan bug, dengan tetap memperbarui aplikasi. Pengembang bisa mendapatkan keamanan dan performa yang lebih baik. Proses pembaruannya melibatkan perubahan versi React Native dan pustaka terakhir. Gunakan alat seperti React Native Upgrade untuk membantu dalam pembaruan ini, tetapi selalu buat cadang kode sebelum memulai. Sekian dari saya. Saya Fadil Maulana Iksan mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.